Perkenalkan, saya Ai Junainah SPD, merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ke-1 di Universitas Patimura Ambon yang sedang melakukan kegiatan UKIN dalam pembuatan video pembelajaran mata pelajaran PPKN. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat ya. Pagi. Jangan sampai disia-siakan kesehatan kita, harus dijaga karena nikmat sehat itu nikmat yang tidak terukur, yang sangat berharga. Kalau kita sakit tidak bisa beraktivitas. Kita sebelum masuk ke materi berdoa dulu. Silakan KM, ada KM? Ya, KM tolong pimpin membaca doa sebelum pembelajaran supaya pembelajaran hari ini kita lancar ya. Mohon perhatian, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Tidak ada kata selesai dalam berdoa, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penyemangat pagi ini, kita bersama menyanyikan lagu nasional ya, kecintaan kita terhadap tanah air NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lagu nasionalnya mau lagu apa? Ya, siapa yang mau ke depan untuk memandunya? Ya, silakan Pak. Untuk semuanya berdiri ya, supaya keluar suaranya bagus. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Agendanya ada? Alhamdulillah di hari ini semua hadir ya, kompak ya itu. Jadi kita harus pandai menjaga kesehatan karena kesehatan itu paling penting ya, untuk melakukan aktivitas kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk berikutnya sebelum masuk ke materi, Ibu akan menanyakan dulu materi sebelumnya karena ada kaitan dengan materi sebelumnya. Minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Ya, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Terjadi kasus itu ada beberapa faktor penyebabnya. Siapa yang bisa menjawab atau menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban? Saya tuh Ya, ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Contoh dari faktor internal yaitu sikap egois dan tidak toleran.
contoh dari faktor eksternal yaitu ketidaktegasan aparat hukum dan penyalahgunaan teknologi. Penyalahgunaan kekuasaan itu termasuk. Terus sikap egois, berarti itu muncul dari dalam diri. Berarti faktor internal. Selain faktor tadi, Ibu akan menanyakan contoh kasusnya. Ibu. Iya, kasus Pelanggaran pelanggaran. kasus pelanggaran hak kewajiban yang pertama adalah pendidikan tidak merata, munculnya ketidakadilan hukum, Ya. tidak mendapatkan kesempatan memilih, dan tingginya angka pengangguran. Ada yang mau menjawab tentang contoh kasus pelanggaran kewajiban? Contohnya nggak bayar pajak, Iya. pelanggaran lalu lintas, Melanggar lalu lintas. Iya. terus buang sampah sembarangan, dan banyak hal lain. Iya, betul ya. Seperti yang tidak jauh lah, kita di sekolah misalnya habis jajan, seharusnya sampah bekas jajanan itu dibuang kepada tempatnya. Kalau ada tempatnya langsung ke tempatnya. Kalau enggak kita bawa kantong plastik sendiri untuk membuang ke sana. Terus nanti kalau ketemu tempat sampah di depan ya simpan. Gitu. Jangan sembarangan karena bisa mencemari lingkungan dan tidak enak dipandang, tidak ada estetika. Tadi bayar pajak, pajak wajib dibayar karena sebagai warga negara berarti kita harus membayar pajak untuk meningkatkan pendapatan negara, salah satunya untuk kesejahteraan warga negara dan sarana prasarana yang ada yang dibangun di negara kita. Ya, sudah pada hebat, mungkin malam sudah membaca materi sebelumnya. Terima kasih. Nah, kita akan melanjutkan materi berikutnya. Ini tentang KD-nya, kompetensi dasar. Indikator pencapaian kompetensi dengan baik dan bertanggung jawab. Yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan proaktif dan bertanggung jawab. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi tentang proyek pembuatan poster. Nah, proyeknya hari ini kita membuat poster ya, sebagai upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan bekerja sama dan percaya diri sesuai dengan hasil dari diskusi kelompoknya ya. Itu tujuannya. Nah, ini materi pembelajaran kan menganalisis penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dari materi ini, siapa yang mau membuat pertanyaan? Yuk. Dari materi ini, siapa? Pertanyaan mendasar? Ya, Ari. Apa nih? Mengapa masih ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Siapa yang harus bertanggung jawab? Apa saja solusinya supaya tidak terjadi kasus tersebut? Baik, Bu. Kenapa masih terjadi? Terus yang terakhir tadi solusi supaya tidak terjadi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.
dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu terdapat dua. Pertama, upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi di sini bukan hanya pemerintah, tetapi ada masyarakat, yaitu membangun partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kita itu sebagai warga negara Indonesia. Tadi kalau misalnya penanganan kasus sudah ada pemerintah, kita ngapain? Tapi harus bekerja sama, harus mengingatkan kepada teman kita kalau ada yang melanggar. Mengingatkan. Jangan sampai kita tidak ada rasa peduli bahwa itu merupakan pelanggaran. Contohnya, kalian bawa motor pulang, terus teman kalian gak bawa helm, dibiarin? Dibiarin nggak? Tapi harus tolong helmnya dipakai, bukan hanya disimpan, digantung. Itu berarti rasa peduli kita supaya tidak ada pelanggaran. Itu contoh kecil yang ada di dekat kalian ya. Upaya pemerintah ini ada dua, yaitu cara preventif dan cara represif. Apa sih cara preventif? Apa cara preventif? Jadi sebelum terjadinya pelanggaran. Ada pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau mengobati itu harus ada urutan langkah-langkah. Sedangkan mencegah kita tidak atau belum terjadi sesuatu. Ada warningnya. Oh, jangan. Ada batasannya. Ya. Yang kedua, cara represif. Suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pelanggaran kewajiban terjadinya Iya. Berarti pihak berwajib langsung menangani secara khusus terhadap kasus-kasus pelanggaran atau pengingkaran kewajiban. Jadi tidak dibiarkan begitu saja, karena kita adalah negara hukum, negara yang mempunyai aturan. Apa saja sih upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Pertama, ini ada supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Kenapa? Balik lagi, kita adalah negara yang punya aturan. Pejabat atau penegak hukum yang diberikan tugas berarti harus menjalankan dengan amanah, dengan baik, harus bisa melindungi warga negaranya dari yang melawan hukum. Harus ikhlas menjalankan, melayani masyarakat, melindungi. Nah, itu makanya supremasi hukum ini harus ditegakkan. Ya. Yang kedua, nah ini adalah mengoptimalkan peran lembaga selain lembaga tinggi berwenang dalam penegakan dan kewajiban warga negara.
Ini contoh ombudsman. Selain ombudsman, ada juga namanya KPAI. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik, di mana pelayanan masyarakat ini lebih cepat karena ada pelayanan ekstra yang mereka itu yang bertugas langsung terjun mendekati masyarakat, tidak di tempatnya, tidak di gedungnya, tapi mereka keliling. Ini adalah pelayanan cepat ya untuk pengurusan dokumen kependudukan. Nah, ini tentang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik. Sebagai apa? Sebagai pengawasan kita peserta terhadap pemerintah. Itu kan harusnya ada pengawasan secara khusus. Kita memberikan masukan, kritikan, tapi untuk membangun kemajuan negara. Yang selanjutnya, meningkatkan penyebar luasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga formal maupun non formal. Ini kita di pendidikannya tuh fungsi-fungsi utamanya untuk menegakkan Hukum. Tadi upaya pemerintah. Sekarang membangun partisipasi masyarakat dari masyarakatnya. Yang tadi ada pertanyaan tidak? Yang upaya pemerintah cukup mengerti? Jelas? Jelas. Kita masuk ke berikutnya, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pemberdayaan Kewajiban negara. Upaya penanganan yang dilakukan pemerintah tidak akan berhasil. Kenapa? Tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. betul. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia yang beradab, yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara Kapal. Perilaku ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, maka kita tidak akan melakukan pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Ya, karena kita itu haknya sama. Sudah diatur dalam undang-undang. Tidak ada misalnya si A tidak boleh menjenjang pendidikan tinggi, dibatasi harus SMP. Tidak. Sama. Kita itu bisa menjenjang pendidikan lebih tinggi mungkin sampai SD. Kalau mau dan mau. Baik buruknya kualitas suatu negara bergantung pada kualitas warga negara. Warganya berkualitas, negara pun akan berkualitas. Ini indikator warga negara yang baik. 1. Bertuhan. Berarti sini memiliki agama dan beriman. Kedua, cara pandang nasional, artinya pemikiran dan perilaku setiap warga negara berpedoman pada ideologi kebangsaan, nasionalisme. Yang selanjutnya, berjiwa besar. Warga negara tidak mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan, tapi memperhatikan kepentingan umum. Berjiwa integritas, artinya
selalu mengingatkan orang yang merongrong persatuan bangsa Indonesia. Sikap patriotisme. Nah, ini solusinya yang tadi. Apa saja supaya tadi yang ditanya oleh Ari, apa saja solusi yang diberikan supaya tidak terjadi kasus pelanggaran? Nah, ini. Pertama, mentaati peraturan serta perundang-undangan yang telah dibuat pemerintah dengan sebaik mungkin. Jadi setiap orang mentaati peraturan. Yang kedua, mendahulukan kewajiban daripada hak. Tapi ini mah banyak yang berbalik, menuntut haknya dulu, kewajiban nanti. Nah, jangan seperti itu. Kalau misalnya ketimpangan terjadi, maka kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini akan terjadi. Bergabung dalam lembaga-lembaga masyarakatan yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak masyarakat, mendukung segala kebijakan yang pro rakyat, mendemo, mengkritik serta mengawasi segala bentuk kebijakan yang merugikan rakyat, tapi dengan catatan dengan baik, tidak radikal, tidak merusak sarana umum. Demo teh sampai ngerusak bangunan, ngerusak membakar mobil. Tidak. Ya, betul. Ada yang mau ditanyakan? Ini selintas tentang partisipasi masyarakat dalam menangani kasus, upaya menangani kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Siapa yang mau bertanya? Cukup mengerti? Paham? Paham, betul? Ya, kalau paham berarti materinya sudah selesai. Kita langsung ke diskusi kelompok. Sudah dibagi kelompoknya kan? Sudah. Ya, duduknya sudah berkelompok? Sudah. Silakan kerjakan tentang pembuatan poster. Ya, poster itu sebagai fungsinya untuk apa? Memberikan informasi atau sosialisasi ya tentang yang terutama di sini tentang penanganan pelanggaran upayanya ya. Alat bahannya silakan. Ibu akan berikan LKPD-nya. Nanti kalian isi di sini. Pembuatan poster ini bisa manual dan digital. Yang digital kelompok mana? Ya, kelompok digital. Ada yang kelompok manual? Ya. Silakan LKPD-nya ada di sini. Di LKPD sudah jelas di sini kalian diberikan tugas untuk membuat poster. Perintah-perintah langkah-langkahnya sudah ada ya. Ya. Nah, di sini kalian bisa gambar dulu sketsanya. Ya. Kartonnya sudah ada, sudah bawa? Sudah. Dikasih waktu 30 menit.
di ini dulu tentang temanya kalian tulis ya. Temanya soalnya nanti dijelaskan temanya apa, terus mengenai tujuannya, isinya. Kalau ada yang sudah, boleh kalian presentasi ya. Sambil diisi ya. Ada kesulitan tidak? Untuk yang presentasi digital berarti nanti dikopikan ke tiap laptopnya, karena InFocus tidak bisa nyala, mati lampu ya, ada pemadaman. Jadi nanti kalian bisa lihat yang digital itu lewat laptop masing-masing ya, yang ada di kelompok. Poster yang manual nanti kalian tempel di dinding kelasnya ya, supaya orang lain tahu dan disosialisasikan oleh kalian sendiri. Silakan yang mau presentasi kelompok 4 ya, yang siap kelompok 4 silakan. Karena ada pemadaman lampu ya, listrik, silakan dibuka di grup kelasnya, grup kelas ada di WA grup. Sudah ada? Ada ya. Itu hasil karya kelompok 4. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil poster kami yang berjudul Sayangi Bumi Kita. Ada beberapa materi yang akan kami sampaikan mengenai sayangi bumi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Kita sebagai manusia patutnya sadar dan menjaga lingkungan sekitar kita. Pada dasarnya manusia sangat membutuhkan lingkungan, tetapi lingkungan juga tak membutuhkan kita di saat kita merusaknya. Melihat dari keadaan sekarang, miris sekali, sangat disayangkan apabila manusia tak memperdulikannya lagi, ditambah tak menghiraukan lagi kelestarian lingkungan. Contoh kecil, manusia masih saja membuang sampah sembarangan, padahal sudah disediakan tempat sampah, hanya saja manusia beralasan enggak berjalan untuk membuang sampah tersebut ke tempatnya. Parahnya lagi, apabila sampah yang dibuang sembarangan adalah sampah plastik yang sangat sulit terurai oleh tanah. Contoh lagi, tak menghiraukan lagi kelestarian lingkungan. Contoh kecil, manusia masih saja membuang sampah sembarangan padahal sudah disediakan tempat sampah, hanya saja manusia berasal enggak berjalan untuk membuang sampah tersebut ke tempatnya. Parahnya lagi apabila sampah yang dibuang sembarangan adalah sampah plastik yang sangat sulit terurai oleh tanah. Contohnya lagi, mereka yang merokok di tempat umum padahal sudah disediakan smoking area, tapi masih saja tidak menghiraukannya, dan penebangan pohon secara liar yang mengakibatkan alam menjadi rusak. Mereka hanya memikirkan kepentingan pribadi. Itu adalah sedikit contoh dari apa yang terjadi saat ini.
Ayo, siapa yang mau bertanya? Tidak. Perkenalkan dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Timutiara dari kelompok 1. Apa yang kalian lakukan agar orang tidak membuang sampah sembarangan atau takut membuang sampah sembarangan? Disimpan dulu. Nanti dijawabnya atau satu soal langsung jawab? Satu soal langsung jawab. Tindakan ya. Mungkin tindakan yang harus kita lakukan, kita harus mengingatkannya kembali betapa pentingnya buang sampah pada tempatnya agar tidak terjadinya kebanjiran dan hal-hal lain sebagainya. Jika beliau tetap seperti itu, mungkin kita bisa menegurnya untuk sesekali dan ya. Dan mempersiapkan tempat sampah di setiap rumahnya agar tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Lanjut kelompok yang Jadi sarana tempat sampah itu harus disiapkan. Jadi tidak ada istilah tidak ada tempat sampahnya. Ya. Ini sudah tersedia. Silakan apakah Kelompok yang lain? Ibu bertanya, dampak apa saja yang sering terjadi dalam lingkungan kita banjir? Untuk dampaknya, mungkin dampak negatifnya dari buang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan kebanjiran. seperti yang barusan kami sampaikan, pentingnya membuang sampah pada tempat. Dan bukan hanya banjir saja, seperti penebangan hutan liar dapat menyebabkan terjadinya longsor dan hal lain sebagainya. Next, yang bertanya lagi. Perkenalkan, nama saya Diki Setiawan. Untuk pertanyaannya, upaya apa yang kamu lakukan ketika teman kamu sendiri yang tidak menyayangi bumi kamu sendiri? Ya. Upaya yang akan kita lakukan adalah memberitahunya sedikit tentang ya bagaimana cara kita menyayangi alam kita, menyayangi tempat kita dan menyayangi lingkungan sekitar kita, dan ikut mengajaknya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi seperti membersihkan, gotong royong seperti itu. Ya. Sekian. Ada lagi pertanyaan tidak? Cukup. Ya, kalau cukup, silakan ditutup presentasinya untuk kelompok 4. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dan kelompok 4. Silakan hasilnya kalian yang manual boleh ditempel di dinding. Yuk. Yang kelompok yang lain boleh melihat atau menanyakan langsung ya. Silakan boleh beranjak dari kelompoknya untuk melihat. Nah, karena sudah selesai untuk pelajaran hari ini, materi tentang kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran kewajiban warga negara, siapa yang mau memberikan kesimpulan hasil belajar tadi tentang materi tersebut?
Siapa? Ali? Ya, silakan Ali ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Tentang hak dan pelanggaran kewajiban. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya dalam perlindungan terhadap pelanggaran HAM dan hak warga negara adalah melalui peradilan. HAM maupun hak warga negara diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan tidak adanya pengingkaran kewajiban warga negara itu yaitu dengan cara mencegah. Mencegah apa? Mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, apabila penyebab itu tidak muncul, otomatis terjadi apa? Yang terjadi tidak ada namanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Tuh ya, dan kita harus sadar mulainya dari diri sendiri sehingga tidak akan terjadinya kasus tersebut. Selain mulai dari diri sendiri, juga kita harus mengingatkan teman yang melakukan pelanggaran. Dan selanjutnya penegak hukum atau aparat harus lebih peka dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, itu dari kesimpulan yang tadi ada upaya pemerintah, ada partisipasi masyarakat. Karena sudah beres, kalian diadakannya evaluasi ya, evaluasi untuk mengukur kemampuan pengetahuan tadi yang didapat hasil belajar. Silakan dikerjakan, dikasih waktu 15 menit. Silakan yang sudah boleh dikumpulkan. Ya, kerjakan dulu. Sesuai kemampuan yang sudah boleh dikumpulkan.
memberikan materi tadi suka atau tidak suka. Dan di sini ada ya simbol-simbolnya. Ibu menyampaikan materi misalnya jadi sedih, apa jadi bahagia, ya. Lihat di sini ya. Selalu memberikan pelajaran berbeda yang membuat kami senang. Jadi senang atau tidak? Harus jujur menjawabnya. Waktunya sudah habis ya? Ya. Terima kasih untuk hari ini. Kalian bisa mengikuti pembelajaran sampai terakhir dengan lancar. Untuk minggu depan, karena materinya sudah beres satu bab, berarti kita adakan ulangan harian. Ya, tolong kalian belajar dengan baik di rumahnya. Ulangan harian untuk bab 1. Kalau ada waktu kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Silakan sekalian belajar di rumah, juga membaca bab selanjutnya ya, yang itu. Silakan HM untuk menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Mohon perhatian. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Beri salam. Assalamualaikum